meskipun saya tidak terlihat ya Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Nampaknya masih bersemangat ya. Nah, kami juga menyapa bagi teman-teman yang saat ini masih semangat juga mengikuti melalui Zoom atau melalui kanal YouTube ya. Semoga apa yang kita dapatkan dari pagi tadi sampai nanti sore setidaknya memberikan kita bekal untuk menyongsong penerapan kurikulum Merdeka di tahun 2022, tahun 2023. Bapak Ibu, tadi kita seharian sudah mendengarkan bersama mulai dari kurikulum Merdeka yang disampaikan oleh Pak Yogi, kemudian terkait dengan KOS, kemudian terkait dengan analisis konteks, bagaimana pemetaan atau pengorganisasian SKK menjadi jadwal, dan terakhir ini Bapak Ibu materi terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, sebenarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak asing bagi teman-teman yang sudah mengikuti adaptasi 2013 di tahun kemarin. Untuk yang belum, nah ini mungkin baru pertama kalinya dan tetap wajib dilakukan meskipun pilihannya adalah Merdeka Belajar. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan seperti itu oleh narasumber kita dan sering disampaikan bahwa P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila tetap akan dilaksanakan meskipun Bapak Ibu di sini satuan pendidikannya masih menggunakan 2013 dengan yang pertama yaitu Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada beberapa hal yang menjadi bacaan wajib buat kita ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi nomor 56 tahun 2022 ini terkait dengan pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan belajar. Ini wajib kita baca Bapak Ibu karena di situ terlihat struktur kurikulum pendidikan kesetaraan ya yang tadi sudah disampaikan bahwa di sana di struktur kurikulumnya itu ada kelompok muatan umum gitu, kelompok umum, kemudian yang kedua adalah kelompok program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 009. Ini terkait dengan dimensi elemen subelemen. Kemudian yang kedua, yang keluar baru ini yang 033 yang terkait dengan capaian pembelajaran. Nah, 033 ini merupakan apa ya istilahnya perbaharuan dari 008 tentang capaian pembelajaran yang waktu itu capaian pembelajaran pemberdayaan dan capaian pembelajaran keterampilan belum masuk Bapak Ibu. Nah, ini jumlahnya tadi sudah disampaikan Pak Rain 1832 kalau tidak salah halamannya. Nah nanti Bapak Ibu bagi pengajar mapel melihatnya ya hanya di capaian pembelajarannya masing-masing aja. Ya, kemudian untuk yang pemberdayaan itu dimulai dari 1726 kalau tidak salah. Nah, ke bawah itu sampai keterampilan. Ada 9 keterampilan yang ada CP-nya dan sudah dibuatkan. Sedangkan nanti bagi satuan pendidikan yang CP-nya yang tidak ada di situ maka wajib membuat. Seterusnya Bapak Ibu sudah ada 3 panduan, sudah disampaikan tadi panduan tentang pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, tentang pembelajaran dan asesmen, dan tentang proyek penguatan profil Pancasila. Lanjut Mas. Bapak Ibu, seperti yang seharusnya kita ketahui dulu sebelum kita melakukan proyek sebenarnya kita itu harus memahami dulu apa sih profil pelajar Pancasila gitu. Profil pelajar Pancasila itu merupakan karakter kemampuan yang harus dibangun ya. Jadi dalam aktivitas pembelajaran itu yang di situ bisa terlihat 6 dimensi profil, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa, kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah 6 dimensi profil yang akan kita capai di dalam aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi proyek itu salah satu caranya. Gitu ya. Pelaksanaannya secara fleksibel, kemudian dari segi muatan, kegiatan dan waktunya ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa melibatkan masyarakat dan dunia kerja di dalam melaksanakan proyek ini. Lanjut, Mas. Untuk berikutnya, Bapak Ibu, bahwa prinsip dalam proyek itu ya, ada 4 hal. 1, dia harus utuh, menyeluruh, atau yang dikatakan dengan istilah holistik. Kemudian yang kedua, kontekstual. Tadi sudah disampaikan bahwa kita itu akan mengambil proyek itu melihat hasil analisis konteks, isu strategis yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Jadi bisa saja antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya tidak sama karena daerahnya berbeda. Seperti itu Bapak Ibu, harus kontekstual. Dekat dengan peserta didik, dekat di lingkungannya maksudnya begitu. Kemudian yang ketiga, berpusat pada peserta didik, bahwa peserta didiklah ini yang sebagai subjek di dalam pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir adalah eksploratif, yaitu proyek merupakan proses di dalam pengembangan diri dan menguatkan kemampuannya yang sudah dia peroleh. Begitu Bapak Ibu. Lanjut, berikutnya Bapak Ibu, kita tahu bahwa di pendidikan kesetaraan ada kekhasan yang ini berbeda dengan pendidikan formal, yaitu sering sudah disebut ya Bapak Ibu, bahwa kita di dalam strukturnya itu kan ada 2, kelompok umum dan yang satunya kelompok program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Ini adalah khasnya pendidikan kesetaraan. Lalu di mana proyek itu dilaksanakan? Disinilah Bapak Ibu. Jadi kalau di pendidikan formal itu dia menggunakan 20-30% JPL-nya, kemudian kalau kita tidak, kita sudah diwadahi di 1 titik di sini. Jadi pelaksanaan proyeknya di sini. Namun profil pelajar Pancasilanya tetap dilaksanakan di semua mapel. Artinya bahwa di dalam membelajarkan tetap kita bernafaskan itu Bapak Ibu. Artinya dimensi P3 tetap harus kita kembangkan. Nah, proyeknya dilakukan di sini, di kelompok pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Lanjut. Bapak Ibu, kalau kita melihat struktur kurikulum di Kemendikbudristek 56, di situ sudah kelihatan ya, kelompok pemberdayaan dan kelompok ini, keterampilan ini sudah ada tertulis yang ribuan atau yang ratusan, yang di situ adalah setara JP. Kemudian yang dikurungi itu setara SKK, istilahnya SKK ini Bapak Ibu. Nah, kalau di kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Rain bahwa SKK nanti akan dijabarkan lagi, akan dibuat dalam bentuk jadwal, begitu ya. Lanjut, bagaimana sih perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ada 5 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu kita akan membentuk satuan pendidikan, membentuk terlebih dahulu, apa Bapak Ibu, tim fasilitator. Siapakah tim fasilitator? Dia dibentuk oleh kepala satuan pendidikan yang terdiri dari wakil kepala sekolah dan pendidik di setiap fase. Nah ini nanti bersama-sama dengan kepala sekolah akan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proyek yang akan dilakukan di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, sekolah juga mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kemudian baru setelah mengidentifikasi ini merancang dimensi, tema, alokasi waktu, pelaksanaan proyek. Dilanjutkan menyusun proyek dan
merancang strategi pelaporan hasil proyek. Lanjut, Mas. Bapak Ibu, terkait dengan tim fasilitator tadi yang dibentuk awal sebelum proyek itu dilaksanakan, ini tadi sudah saya sampaikan, tim fasilitator yang dibentuk oleh sekolah, oleh kepala satuan pendidikan, itu terdiri dari wakil kepala satuan pendidikan, baik itu SKB atau PKBM. Kemudian perwakilan dari pendidik-pendidik yang ada di satuan pendidikan itu, perwakilan dari fase, tadi seperti itu ya. Dan tugasnya apa? Ini merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi proyek. Terus lanjut aja, Mas. Nah, ini contohnya kalau kita nanti tim fasilitatornya siapa? Ini contohnya nanti, satu koordinator dan lainnya pendidik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, yang langkah pertama sudah kita lakukan, membentuk tim fasilitator. Kemudian yang kedua, tim fasilitator nanti akan menentukan di satuan pendidikan itu, SKB itu, PKBM itu masuk di tahap apa, karena ini penting. Ketika kriterianya masuk ini, satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, konsep pembelajarannya baru diketahui oleh pendidiknya, belum melaksanakan proyek, ini masuk di kriteria tahap awal. Kemudian kalau nanti satuan pendidikannya telah memiliki sistem melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, konsep pembelajaran berbasis proyek sudah diketahui oleh sebagian pendidik, dan satuan pendidikan mulai melibatkan pihak luar atau mitra di dalam melaksanakan proyek, berarti dia sudah masuk di tahap berkembang. Dan yang terakhir, tahap lanjutan, pembelajaran proyek sudah menjadi kebiasaan. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah diketahui oleh pendidik. Yang selanjutnya, satuan pendidikan sudah menjalankan kerjasama dengan pihak mitra. Nah, Bapak Ibu, kalau kriteria yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu itu seperti ini tadi, yang ketiga, maka menjadi tahap lanjutan. Nah, kira-kira kita rata-rata di tahap mana Bapak Ibu? Tahap mana nih? Tahap awal ya. Rata-rata kita tahap awal atau tengah-tengah? Kalau yang sudah melaksanakan proyek berarti tahap tengah-tengah. Kalau belum sama sekali berarti ada di mana Bapak Ibu? Di tahap awal. Lanjut, Mas. Ini pertanyaan kalau nanti kita untuk menentukan ya, kita lewati ya. Tadi kalau sekian persen belum, kemudian belum melaksanakan proyek, belum ada mitra, dan seterusnya Bapak Ibu. Lanjut, Mas. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam mengidentifikasi, tadi ini saya ambil ketika posisi kita ada di tahap awal, Bapak Ibu. Apa yang akan kita lakukan? Tim fasilitator akan melakukan apa di tahap awal? Salah satunya adalah menyiapkan proyek, jumlah dan temanya sesuai dengan yang ada di Kemendikbudristek 56. Kita lihat nih, fase A kelas 1. Kan besok kita mulainya kelas 1, kelas 4, terus betul, kelas oke. Nah, saya mohon izin saya buka aja ya Bapak Ibu. Agak pengap sedikit. Oke. Oh iya, tidak jelas ya Bapak Ibu. Pada fase A kelas 1, maka tim fasilitator akan menyediakan 2 proyek dengan 2 tema. Kemudian yang kelas 4, fase B, ini juga 2 proyek dan 2 tema. Kemudian masuk yang fase D, 3 proyek dan 3 tema. Ini Bapak Ibu. Fase E, 3 proyek dan 3 tema. Ini ada di Kemendikbudristek 56. Jadi tim fasilitator lah yang akan menyediakan proyek itu, merencanakan proyek itu. Kalau tahap berikutnya itu menyediakannya 3-5, tetapi nanti dipilih 3, begitu oleh peserta didik. Nah ini kita membahas yang tahap awal, karena kita rata-rata semuanya tahap awal ya Bapak Ibu. Baik, lanjut Mas. Untuk berikutnya,
1 dan 2 sudah. Kemudian yang ketiga. Nah Bapak Ibu, tahap yang ketiga ini ada beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu merancang dimensi, tema, kemudian alokasi waktu pelaksanaan proyek. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya hasil analisis konteks. Seperti yang disampaikan oleh Bu Maria tadi, bahwa hasil analisis konteks itu menjadi dasar utama di dalam satuan pendidikan untuk memutuskan rekomendasi program apa yang nanti akan dilaksanakan oleh sekolah atau satuan pendidikan. Jadi semuanya bermuara dari sini. Nah ini Bapak Ibu, hasil analisis konteks nanti akan ditentukan isu strategisnya, kemudian merumuskan visi dan misi tujuan satuan pendidikan, kemudian baru di sini merumuskan program unggulan termasuk yang proyek, baru ditentukan dimensinya, temanya, topik, dan waktunya. Jadi setelah langkah 1, 2, 3 ini, Bapak Ibu inilah langkah kita dalam proyek dimensi, tema, topik, alokasi waktu. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu salah satu contoh hasil analisis konteks. Ini salah satu contoh yang ada di sekitar PKBMA. Anggap saja seperti itu. Tidak saya beri nama PKBM apa begitu ya. Tapi di sini PKBMA. Ini analisis konteksnya. Pemerintah fokus pada sektor pariwisata. Banyak lokasi yang menyimpan pesona tetapi belum digali potensinya. Yang digali hanya yang sudah dikenal. Kemudian ini ada pendukung pariwisata yang produk olahan makanan lokalnya belum dikemas. Kemudian minat remaja terhadap teknologi informasi tinggi, muncul profesi baru tentang konten kreator. Mulai kreatif ya mereka, kemudian sumber daya manusianya mempunyai bidang teknologi informasi yang bagus. Nah, kemudian ini lanjut Mas diambil 2 sebagai isu strategis. Itu tadi contoh analisis, kemudian ini isu strategisnya Bapak Ibu. Penguatan promosi pariwisata budaya berbasis digital, konten edukatif, dan pentingnya kemasan yang menarik. Nah, ini ada 2 intinya. Selanjutnya Bapak Ibu, lanjut. Ini langkah ketiga tadi kan kita akan menentukan dimensi Bapak Ibu. Yang saya jelaskan 1, 2 tadi kan baru sampai di isu ya. Terus yang ketiga kita akan tentukan bahwa dimensi profil pelajar Pancasila yang mana yang akan dikuatkan di proyek yang direncanakan oleh tim fasilitator. Jadi semestinya di dalam proyek itu semua dimensi muncul, semua dimensi akan dicapai, tetapi kita memfokuskan 2-3 dimensi. Nah ini contoh ya Bapak Ibu bahwa ini yang dikuatkan ada 3 dimensi, yaitu bernalar kritis, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah ini berdasarkan, ini dimensi ini Bapak Ibu ada di 009 tahun 2022 di kepala keputusan BSKAP ya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat 6 dimensi itu. Lanjut Mas. Nah ini masih di langkah ketiga, setelah menentukan dimensi kita akan menentukan tema. Tema ini bisa kita lihat di Kemendikbudristek 56 2022. Ada 7 tema yang disediakan Bapak Ibu. Ya, ada 7 tema yang disediakan ini, kita memilih 3 kalau dalam 1 tahun ajaran khususnya untuk fase E, contohnya fase E misalnya, karena di setiap fase kan ada sendiri. Seperti tadi fase A 2 proyek dengan 2 tema, fase B 2 proyek dengan 2 tema, seterusnya sampai fase F. Nah salah satunya yang kita lihat yang nanti akan dicontohkan itu adalah fase E, yaitu berapa? 3 proyek dengan 3 tema. Lanjut. Ini Bapak Ibu pilihan temanya ada 7. Kearifan lokal, rekayasa teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa raganya, dan suara demokrasi. Semuanya ini bisa digunakan untuk
paket A sampai dengan paket C. Kecuali ini Bapak Ibu yang suara demokrasi. Ini hanya bisa dipilih untuk paket B dan paket C saja. Ya, kalau di Kemendikbudristek tulisannya seperti ini, SD, SMP, dan sederajat. Semuanya seperti itu. Jadi semuanya bisa mengakses 7 itu, hanya kecuali yang paket A tidak bisa yang suara demokrasi. Lanjut, Mas. Untuk berikutnya, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek. Ini masih tahap yang ketiga setelah tema. Kemudian kita akan menentukan topiknya. Ini Bapak Ibu, temanya tadi kan sudah kita pilih, yaitu kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan. Ini topik yang pertama, mengulik permata tersembunyi nan asri. Tadi kan ada potensi wisata daerah yang sebenarnya banyak tapi belum dikenal, belum digarap. Nah ini peserta didik nanti akan mencoba adakah di daerah itu yang kenapa belum bisa dikenal oleh masyarakat dan seterusnya. Nah ini kemudian topik yang kedua, ini nanti akan membuat konten edukatif Bapak Ibu biar kreasi konten ya. Artinya untuk mengenalkan mereka biar lebih luas lagi dengan media sosial. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan pentingnya kemasan makanan olahan produk lokal yang saat itu di daerah PKBMA begitu belum digarap dengan baik Bapak Ibu. Jadi makanannya masih dikemas dengan sederhana. Tidak ada informasi gizi, tidak ada informasi terkait dengan makanan, bahan makanannya apa, berapa ukurannya, nilai gizinya seberapa belum ada dan tidak menarik. Nah, kemudian ini diangkatlah menjadi proyek yang ketiga dengan tema kewirausahaan dan rekayasa. Lanjut, merancang dimensi tema alokasi waktu proyek. Ini Bapak Ibu, tadi sudah ditayangkan oleh Pak Rain bahwa pemberdayaan dan keterampilan tadi jumlahnya adalah 16 SKK. Ini diumpamakan pemberdayaan di satuan pendidikan menentukan 8 SKK untuk pemberdayaan misalnya. Ini hanya misal karena setiap satuan pendidikan mempunyai wewenang yang penuh untuk mendistribusikan berapa SKK pemberdayaan, beberapa SKK keterampilan. Ya, jadi tidak harus sama dan seragam. Terus kemudian berikutnya, Bapak Ibu, ini ketika kita menentukan alokasi waktu pilihan tadi ya, ini langsung kita tentukan di masing-masing proyek karena proyek ini kan dalam 1 tahun ajaran, ya dalam 1 tahun ajaran. Ada di semester 1 dan ada di semester 2. Kalau semester 1 terdiri dari 20 minggu, Bapak Ibu, maka ini rencananya tim fasilitator ini membagi 2 proyek ini dengan jumlah minggu yang sama kalau yang ini ya. Kemudian untuk proyek yang ketiga ini dalam 1 semester. Ini seperti ini sehingga bisa kita lihat rancangan pertamanya yaitu proyeknya apa, di semester berapa, terus kemudian berapa JP-nya, memilih waktunya seperti apa. Tadi kan Pak Rain sudah menyatakan bisa blok waktu begitu ya. Jadi kalau proyek P3 ini, penguatan P3 ini bisa Bapak Ibu pilih waktunya di satuan pendidikan masing-masing melihat kondisinya. 1, bisa di jam terakhir, 2 jam terakhir di setiap hari pelajaran tatap muka. Kemudian bisa di setiap akhir minggu di 1 bulan. Atau bisa di sekian bulan di 1 semester di akhir. Jadi ini adalah pilihan satuan pendidikan. Silahkan memilih waktunya yang mana. Ini, tapi harus kemudian ditulis seperti ini biar lebih jelas dan kelihatan ini mau dilaksanakan di waktu yang kapan. Lanjut, Mas. Berikutnya, ini Bapak Ibu ringkasannya seperti ini tadi. Ini dimensi, temanya apa, kemudian alur waktu. Ini adalah bagian dari yang tahap 3. Ini kita baru tahap 3. Lanjut ya. Yang tahap 4, menyusun modul proyek. Nah, Bapak Ibu dalam menyusun modul proyek, ini sebenarnya ada yang mengadaptasi modul yang sudah ada atau modul membuat sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu posisi saat ini begitu pada mengadaptasi modul yang sudah ada, ini
sementara ini mungkin baru bisa didapatkan beberapa contoh atau mungkin satu contoh dulu ya. Karena lainnya tetap harus dikembangkan juga oleh satuan pendidikan. Kalau semua diberikan contoh nanti pada akhirnya mesti akan apa Bapak Ibu? Iya Pak, betul. Ada plagiat atau wah seperti sama dengan itu sudah betul. Tidak tentu ya Bapak Ibu. Jadi setiap satuan pendidikan kan punya kondisi yang masing-masing yang tidak sama, termasuk tadi hasil analisis konteksnya. Jadi tidak bisa rancangan modul atau bentuk modul di proyek itu langsung kita ambil. Nah, gitu. Jadi mungkin ada beberapa bagian yang harus kita perbarui. Ya, lanjut. Ini Bapak Ibu, modul proyek ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama profil. Di profil ini tadi kan sudah kita cari di tahap 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. Ada tema, ada dimensi, ada nama profilnya ini di sini, di bagian awal. Kemudian yang kedua, nanti kita akan lanjut ke tujuan proyek. Kemudian lanjut aktivitas dan asesmen. Profil, tujuan, aktivitas, dan asesmen adalah bagian komponen modul pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang harus ada. Gitu ya. Lanjut. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan setelah yang tahap tadi, yang dari judul, kemudian dimensi, tema, topik, dan waktu. Ini lanjutnya adalah kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Lanjut di halaman berikutnya saja. Bapak Ibu, ketika kita akan menentukan tujuan pembelajaran, tadi kita mendengar ada CP pemberdayaan, ada CP keterampilan, ada dimensi. Nah, sekarang proyeknya mau dilakukan di mana? Kan bisa di pemberdayaan, bisa di keterampilan, atau bisa di keduanya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah yang kalau di pemberdayaan maka kita akan menurunkan dulu dari CP pemberdayaan. Bapak Ibu bisa melihat mulai halaman 1726 di 033 ya tadi ya, Kepala BSKP 033 itu mulai 1726. Itu mulai pemberdayaan ya. Pemberdayaan di situ ada capaian pembelajaran pemberdayaan di setiap fase yang terdiri dari 5 elemen, yaitu kesadaran diri, harga diri, kepercayaan diri, partisipasi aktif, dan akses pengambilan keputusan. 5 elemen ini ada di setiap fase Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat di satuan pendidikan Bapak Ibu itu ada pada posisi fase berapa. Gitu ya. Nah nanti itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Seperti ini contohnya, ini kami tampilkan cuma 1, karena itu ada 5 kan nanti slide-nya terlalu panjang. Ini contoh pada elemen kesadaran diri. Peserta didik mampu mengembangkan kemandirian dalam menyelesaikan permasalahan, mengkomunikasikan dan mempertahankan ide, inisiatif, serta gagasan yang dimiliki. Ini titik. Peserta didik juga mampu mengenali potensi, kekuatan, kelemahan diri, memiliki rasa bangga terhadap capaian prestasinya. Titik lagi. Peserta didik mampu memahami dinamika yang terjadi pada lingkungan dan menganalisis peluang tantangan. Ini capaian pemberdayaan pada elemen kesadaran diri di fase E kelas 10, Bapak Ibu. Bunyinya seperti ini, panjang ada 3 kalimat. Ini diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, peserta didik mampu mengembangkan kemandirian dalam menyelesaikan permasalahan, mengkomunikasikan dan mempertahankan ide, inisiatif, gagasan ini. Ini kita kode umpamanya A, ini hanya kita aja yang kode Bapak Ibu. Jadi yang kode Bapak mau mengkode apa boleh. Ini kami untuk lebih mudahnya saya kode elemen pertamanya itu dengan A. Jadi kode yang pertama A.1. Peserta didik mampu memahami dan menganalisis permasalahan yang dihadapi, yaitu titik. Ini proyeknya. Jadi permasalahan yang ada di Bapak Ibu mengangkat proyek apa? Ya, kalau di tempat Bapak Ibu misalnya permasalahan terkait dengan apa Bapak Ibu kalau di Cirebon ini? Oh, industri rumah tangga ya. Misalnya apa?
Makanan ringan. Apanya yang bermasalah dengan makanan ringan? Hah? Oh, pemasarannya ya. Masih manual ya, Pak? Oke. Tulis saja di sini nanti, yaitu terkait dengan pemasaran produk olahan makanan lokal. Misal, ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan ide gagasan dan menemukan alternatif solusi dari permasalahan titik. Ini kan semua saya tulis karena ini proyeknya kemasan produk makanan olahan lokal nih. Bapak Ibu berkreasi dengan kemasan, ini saya tulis seperti ini. Ya. Jadi TP itu diambil dari CP, tetapi nanti langsung dikaitkan dengan permasalahan yang ada di proyek Bapak Ibu. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sampai ke ada berapa ini dari CP ini kita buat ASA dengan kode A ini ada 6. Ini baru 1 CP. Nanti tim fasilitator akan menurunkan CP yang lain, elemen yang lain, maaf, harga diri, kepercayaan diri, partisipasi aktif, akses terhadap pengambilan keputusan. Banyak tidak Bapak Ibu? Mumet enggak ini? Enggak mumet kalau nanti Bapak Ibu sudah belajar terkait dengan bagaimana membuat TP dari CP. Langkahnya, ini kan sebenarnya materi setelah di pembelajaran dan asesmen ya, itu kan ada CP, TP, ATP. Nah ini kan di awal. Nah ini Bapak Ibu tinggal membuat ini tetapi dari elemen pemberdayaan. Nah kalau Bapak Ibu ngambilnya dari keterampilan proyeknya, maka apa yang dibuat TP-nya ini? Yang pertama adalah CP keterampilan. Ada tidak Bapak Ibu CP keterampilan di 033? Ada, tadi saya sudah menyampaikan ada berapa? 9. Ada 9 keterampilan yang sudah dibuatkan CP-nya. Kalau antara lain tangkap ikan, CP pembelajaran tangkap ikan, barista, kemudian pertanian terpadu, kemudian tata boga, tata busana. Itu sudah dibuatkan. Lah kalau Bapak Ibu berdasarkan analisis konteks, kemudian dirumuskan isu strategisnya itu ada program unggulan yang mau diangkat di situ, itu tidak ada CP keterampilannya apa, di situ belum ada, maka harus membuat sendiri. Gitu ya. Kalau di sini kan ada ini kan, di sini daerah pesisir ya. Ya kan berarti bisa juga yang terkait sama ikan, tangkap ikan ada tadi ya, nanti bisa. Oh terasi ya, silahkan nanti dibuat CP-nya. Lanjut ya. Untuk berikutnya, setelah kita menganalisis TP-nya, kita akan lanjut ke dimensinya. Dimensi itu ya Bapak Ibu. Sebentar Pak, dulu. Ini aja. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya, kita akan menganalisis dimensinya. Nah ini dimensi apa yang nanti akan kita fokuskan. Tadi apa saja Bapak Ibu misalnya? Bernalar kritis, kreatif, dan satunya apa tadi? Bergotong royong gitu ya. Nah ini kita lihat dulu. Dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa, target pencapaian akhir di fase itu apa. Ini Bapak Ibu bisa lihat di Kepala BSKAD 009 ya. Nanti di sana sudah komplit sampai target pencapaian dimensi di fase yang Bapak Ibu mau buat proyeknya. Begitu ya. Lanjut Mas. Untuk berikutnya, setelah
kita menyusun TP dari CP pemberdayaan atau keterampilan. Nah, ini tinggal proyeknya di mana. Kemudian menganalisis dimensinya. Kita akan tahap berikutnya akan menentukan alur proyek. Nah, ini disediakan 3 alur proyek di dalam panduan Bapak Ibu. Di panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ada 3. Ini Pak, ini pilihan pertama. Jadi alurnya adalah pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, berikutnya Mas, yang kedua, tahapnya yaitu mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Dan tahap yang contoh yang ketiga itu lanjut Mas, temukan, kemudian bayangkan, lakukan, bagikan. Nah, ini ada 4 ya. Nah, Bapak Ibu 2 dan 3 ini dipilih oleh tim fasilitator, mau yang mana yang mau dipakai. Jadi bebas, tidak ada keharusan memilih yang ketiga. Nah, tadi kebetulan yang Pak Yusri menyampaikan pilihan yang ketiga, ya kan? Bisa memilih yang kedua, bisa memilih yang ketiga atau yang pertama. Baik, lanjut. Nah, setelah kita menentukan ini, kita akan menuliskan aktivitas proyeknya Bapak Ibu. Ini contoh, bisa kita lihat di sini, aktivitas proyeknya pada tahap pengenalan, kalau kita memilih yang pertama ini, pengenalan, maka ada aktivitas proyeknya apa saja di dalam kegiatan pengenalan itu. Kemudian akan kita sandingkan di aktivitas kegiatan itu, tujuan pembelajaran mana yang nanti akan akan dilihat untuk ketercapaiannya, gitu loh. Ya, jadi contoh, mengenal potensi sektor pariwisata yang melalui sebuah permainan kartu. Nah, ini ada permainan yang dibuat oleh tim fasilitator agar di situ mereka mengenal potensi wilayahnya, potensi wisata. Kemudian TP-nya itu peserta mampu mengembangkan keyakinan diri dalam menggali potensi. Ini ada di TPC 1. Kalau tadi kan saya menyampaikannya A1, A2, A3. Nah, ini di bagian C itu yang tentang kepercayaan diri ya, ada C1, C2, C3 dan seterusnya. Kemudian disandingkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang mana yang di situ kelihatan dan dikuatkan. Jadi aktivitas proyek Bapak Ibu ini akan kelihatan nih disejajarkan dengan tujuannya. Tujuan itu melihat dari CP pemberdayaan, ya kan Bapak Ibu, atau keterampilan, kemudian dimensinya itu apa. Nah, sampai ke target pencapaian dimensi di fase itu. Begitu ya Bapak Ibu, ini pekerjaan yang tidak mudah, tetapi semoga sedikit ada gambaran untuk Bapak Ibu untuk saat ini, gitu ya. Karena ini perlu panjang untuk kalau kita mau membuat seperti ini. Tetapi setidaknya Bapak Ibu sudah mengetahui langkah-langkahnya ketika kita merancang proyek. Nah, ini masih di tahapan 4. Lanjut ya Mas. Berikutnya, ini kita akan susun modul proyeknya. Tadi di awal kan ada profil modul, ya kan Bapak Ibu? Bagian pertama komponen modul adalah profil modul. Ini profilnya Bapak Ibu. Profilnya terdiri dari judul modul, kemudian temanya apa, topiknya apa, berapa waktu yang digunakan, kemudian dimensinya apa, dan tujuan pembelajaran yang tadi diturunkan dari CP pemberdayaan, karena ini proyeknya di pemberdayaan itu apa saja. Gitu. Lanjut, setelah ini akan kita lihat. Kita akan merencanakan alur aktivitasnya dan asesmennya. Jadi kalau proyek ini kebetulan di model 1 ya Bapak Ibu. 1 pengenalan. Nah, di pengenalan ini ada aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, aktivitas 4. Dan juga di dalam aktivitas itu sekaligus akan kita tuliskan tujuan di kode berapa di aktivitas itu yang akan kita lihat, yang akan kita amati untuk kita berikan istilahnya proses penilaian asesmen prosesnya. Jadi nanti akan kita amati di tahap itu.
Oh, ini kesadaran dirinya muncul di yang di C1-nya. Oh, di sini. Dan tim fasilitator kan sudah menentukan tujuan-tujuan itu. Kemudian akan ditentukan di bagian mana ini nanti akan diamati. Nah, ini muncul di sini. Kemudian dimensi apa yang juga dikuatkan dalam aktivitas di tahap ini. Terus berapa waktu yang digunakan. Jadi di setiap aktivitas tadi harus ada apanya, Bapak Ibu? Nama penjelasan aktivitasnya apa, kemudian berapa jam pelajaran atau berapa JP yang diperlukan, dimensi yang dikuatkan di situ apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Ini di setiap tahap. Sudah ada gambaran Bapak Ibu? Kalau tadi ada 4 tahap, pengenalan, kontekstualisasi, dan seterusnya sampai terakhir tindak lanjut, itu semuanya dibuat seperti ini. Siapa yang membuat? Tim fasilitator. Begitu Bapak Ibu. Nah, lumayan cukup banyak pekerjaannya tim fasilitator. Ini baru tahap merencanakan. Karena kan tim fasilitator punya tugas melaksanakan dan mengevaluasi. Enggak apa-apa, semangat Bapak Ibu. Ya, tetap semangat ya. Nah, demi anak-anak bangsa kita Bapak Ibu. Lanjut, ini sampai terus, Mas terus aja, ini sama kok sampai terus kita akan sampai ke asesmen. Oke. Alur aktivitas tadi berdasarkan pilihan. Jadi Bapak Ibu tidak dipaksa pada tahapan yang model 1, model 2, atau model 3. Boleh memilih salah satunya. Gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian setelah itu Bapak Ibu kan juga akan merencanakan asesmennya. Di tahapan tadi tentu saja sudah muncul asesmennya. Coba diulang di slide atasnya ini Mas sebelumnya. Oke. Di sini kebetulan ini di tahapan akhir ada asesmen sumatifnya, dia bentuknya adalah portofolio Bapak Ibu, portofolio dan presentasi hasil akhir. Berarti nanti dia akan ada penilaian terkait dengan bagaimana presentasi yang dilakukan oleh kelompok terkait dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Namun di setiap tahap Bapak Ibu, kalau ada misalnya presentasi, tentu saja itu presentasi terkait dengan penugasan atau aktivitas di tahap itu. Contoh, tadi di tahap pertama ada observasi. Peserta didik melakukan observasi ke tempat-tempat produksi makanan lokal tadi yang Bapak menyampaikan ada permasalahan ya. Melakukan observasi dulu makanannya apa. Terus apa saja, kendalanya apa, permasalahan yang mereka hadapi apa. Oh ternyata pemasaran. Lalu kemudian didiskusikan, dipresentasikan hasil observasinya. Nah itu masih asesmen formatif gitu ya Bapak Ibu. Jadi asesmen yang dilakukan di proses gitu. Nah ini kalau yang ini kebetulan tadi adalah di terakhir. Lanjut Mas. Ini. Yang berikutnya saja untuk, nah Bapak Ibu di proyek karena ini waktunya kita juga berkejaran ya Bapak Ibu, kita masih nanti diskusi dan kita harapkan dengan diskusi ini nanti justru kita akan lebih paham gitu Bapak Ibu. Di dalam melakukan asesmen di proyek itu kan ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Formatif ini kan ada 2 yang bisa dilakukan, yaitu di awal, di proses, sepanjang proses, dan di, kalau yang sumatifnya di akhir proyek. Nah, asesmen formatif yang awal memang ini dibuat atau dirancang untuk mengetahui kondisi kompetensi awal peserta didik kita seperti apa untuk tim fasilitator menentukan langkah selanjutnya. Proyeknya, langkahnya mau apa, bentuknya seperti apa. Ini di asesmen awal. Nah, bentuknya seperti apa asesmen awal ini? Bisa dalam bentuk pertanyaan, Bapak Ibu membuat pertanyaan atau rubrik boleh untuk diisi oleh peserta didik bisa. Atau Bapak Ibu melakukan umpan balik. Jadi ada pertanyaan lisan yang diberikan. Kemudian secara sekilas kita bisa melihat gambaran secara keseluruhan kemampuan peserta didik seperti apa, lalu kita lakukan proyeknya seperti apa. Gitu ya. Kemudian asesmen proses ini dirancang untuk
selama proses Bapak Ibu, selama proses. Kalau itu di situ ada 4 tahapan, maka di semua tahapan kita akan mengamati, akan memberikan penilaian di tahapan-tahapan itu. Contoh, tadi yang pertama melakukan observasi. Mereka akan kita nilai bagaimana observasi yang dilakukan. Kita akan melihat perkembangan itu ya Bapak Ibu, sehingga nanti akan kita diskusikan, apakah observasi sudah efektif, apakah observasi terlalu kesulitan untuk anak-anak kita langsung menuju ke sasaran, atau observasi ini bagus dan harus kita tingkatkan dengan ditambah dengan apa. Ini adalah untuk perbaikan kalau proses di asesmen formatif dan seterusnya Bapak Ibu. Ini bentuknya bisa umpan balik, bisa Bapak Ibu membuat rubrik, bisa berdiskusi atau presentasi di tahapan itu ya. Intinya Bapak Ibu akan menggali itu untuk perbaikan terus gitu selama proses ya. Terus kemudian diakhiri dengan asesmen sumatif nanti, yaitu untuk penilaian secara keseluruhan. Misalnya Bapak Ibu melaksanakan pameran, terus kemudian kita nilai pamerannya. Kemudian kita nilai bagaimana hasil kelompok, kita nilai ketercapaian TP yang ada di pemberdayaan atau TP di keterampilan dan juga dimensinya. Begitu lanjut, Bapak Ibu ini salah satu contoh. Contoh ini istilahnya tidak terus kemudian wah seperti itu, tidak berhenti dan saklek hanya seperti itu. Bapak Ibu di satuan pendidikan boleh mengembangkan bentuk-bentuk asesmen formatif yang sesuai nanti dengan kebutuhannya masing-masing dan tentu saja sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ini salah satu contohnya untuk menggali bagaimana potensi peserta didik kita. Apakah saya mengetahui potensi pariwisata di tempat saya? Yes, mencentang sangat setuju. Saya mengetahui masalah pariwisata, misalnya dia tidak, berarti tidak setuju. Dan seterusnya ini kan akan memetakan di mana sih posisinya peserta didik. Nah, baru pelaksanaan proyek. Lanjut, sumatifnya di sini presentasi yang dilakukan oleh peserta didik dari hasil proyek. Nah, ini kita bisa membuat dalam bentuk rubrik Bapak Ibu. Jadi kita akan buat instrumen. Dan instrumen itu diisi berdasarkan rubrik yang dibuat. Ini contoh rubriknya seperti ini, ya. Jadi ada pada saat presentasi ada kelengkapan materi presentasi, ada kemampuan presentasi, ada kemampuan menjawab, ada kemampuan mengorganisir istilahnya. Ini berbagi tugas dengan kelompoknya yang lain misalnya seperti itu, silahkan dikembangkan sendiri yang namanya rubrik itu Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu tentukan skor sekian itu kalau seperti ini, skor 3 misalnya kalau seperti ini dan seterusnya. Ini nanti digunakan sebagai dasar untuk membuat nilai yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah Bapak Ibu, untuk asesmen di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, terutamanya nanti Bapak Ibu akan mendeskripsikan bagaimana hasil capaian peserta didik terkait dengan satu capaian pemberdayaan. Kalau itu proyeknya pemberdayaan ya, dan dimensi profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua kalau itu di keterampilan, maka bagaimana capaian keterampilan itu dan juga dimensi profilnya. Seperti itu. Kalau itu 2, pemberdayaan proyeknya itu hibrid tadi yang disampaikan ya. Begitu, jadi ada CP pemberdayaan, ada CP keterampilan, dan ada dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi itu terus mengikuti Bapak Ibu. Karena ini kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti dipersilakan Bapak Ibu setelah ini bisa bertanya atau kita saling sharing ya Bapak Ibu, bagaimana pelaksanaan ini di satuan pendidikan yang terkait dengan analisis konteks, dengan pemetaan atau pengorganisasian SKK sampai ke penjadwalan, dan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang nanti kami akan bertiga ini mungkin nanti akan
bisa sharing bersama dengan Bapak Ibu di sini dan juga teman-teman yang saat ini mengikuti melalui Zoom atau menyimak melalui kanal YouTube. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada panitia.